بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور يا نور يا نور يا سيدي يا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangilah Allah dalam keadaan kefakiran dan kemiskinan karena Allah Maha Kaya. Datang dan kunjungi Allah dalam keadaan kebodohan karena Allah Maha Pintar. Datang dan kunjungi Allah dalam keadaan kelemahan karena Allah Maha Kuat. Datang dan kunjungi Allah dengan ketaatan ikhlas, ketaatan kejujuran, ketaatan cinta yang penuh karena rindu yang tiada padam, rindu yang terus membara, rindu yang tidak bisa terbayangkan dengan akal dan pikiran ini. Datanglah karena Allah Maha Rindu, Allah Maha Mencintai. Datang dan karena cinta kita akan terbakar. Karena cinta kita menjadi buta, tidak mampu melihat. Karena cinta kita menjadi gila dan tergila-gila. Karena cinta maka kita sudah tiada, Allah saja yang ada. Insya Allah balasan cinta Allah tidak mengharapkan pamrih. Allah tidak membutuhkan pamrih dari kita karena memang tidak pantas kita membalasnya, karena kita tidak sanggup membalasnya, karena kita hanyalah zahir ciptaannya, kita hanyalah nafas ciptaannya. Datanglah dalam keadaan nafas yang fakir, dalam keadaan jiwa yang fakir. Datanglah dalam keadaan nur dan sifatnya yang lemah. Dan sesungguhnya dialah yang maha kuat, yang membuat sifatnya menjadi kuat, yang membuat nafasnya menjadi kuat, yang menjadikan jiwanya menjadi kuat dan zahirnya menjadi kuat. Maka seluruh kompleksitas, seluruh komponen alif lam lam ha Allah menjadi zat yang kamil mukammil, zat yang telah menutup dan meliputi dengan pakaian jubah zat, sifat, asma, af'al. Nur Allah, Nur Muhammad, hanya ada zat, hanya ada sifatnya, tiada lagi yang lain. Yang lain hanyalah hamba yang tidak mampu membalas dengan apapun jua, kecuali hanya dengan cinta. Semuanya terhijab dan tergoda oleh nafsu bumi yang membuat susah masuk ke dalam kesadaran jiwa, masuk tenggelam di dalam negeri rasa. Oleh karena itu maka lebih banyak berpuasa, menahan hawa nafsu, kemudian jagalah 9 pintu, mata, telinga, mulut bicara ini, lidah perkataan ini, dubur dan kemaduan insya Allah, tangan dan kaki, semua 9 pintu kita jaga baik-baik. Terutama jaga pada kolbi dan hati kita dari iri hati dan kita kabur, ujub, sombong, syahwat, sangka, prasangka yang buruk. Segalanya ini merupakan fondasi dan dasar agar masuknya masuknya nafas bersih dan suci pada wadaknya, sehingga cepat sekali tenggelam di dalam alam kesadaran jiwa. Yang kedua, ketika berzikir jangan lupa di otak, fikir, akal, angan-angan kita semuanya kita tinggalkan. Untuk kepentingan dunia kita tinggalkan. Yang ada hanyalah Allah semata. Yang ada hanyalah zat yang kita berangkat dan kita bertemu. Kosongkan semua seperti tidak ada noktah yang ada di kertas putih. Jadi hanya ada kertas putih kosong ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Fikir kita, akal kita, angan kita, khayal kita semuanya ditujukan kepada Allah semata. Ikuti saja khusyuk dengan nafas yang masuk. Ikuti nafas yang masuk, nafas keluar, nafas yang masuk, nafas keluar. Hu dengan Allah kita ikuti benar-benar, masuk hu, keluar Allah itu deruh nafas kita lah yang kita ikuti insya Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat dan barokah. Jangan lupa awali selalu dengan tawasul Fatihah sehingga menjadi sinyal sambung daripada datuk Nabi, datuk para wali, abah dan seluruh keluarga para malaikat insya Allah ikut menuntun dan mengkawal sehingga cepat sekali mendapatkan laduni rahmat serta karomah inayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Memang yang namanya mujahadah itu butuh perjuangan, ini butuh kesabaran. Tidak bisa kita begitu semudah untuk membalikan telapak tangan bahwa langsung kita ketemu dan tenggelam di dalam kesadaran jiwa, di dalam kesadaran rasa, di dalam Nur Muhammad. Karena untuk menentukan tenggelam dan tidaknya bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan laduni, itu yang disebut dengan jadab mujadab, majidub, itu yang disebut dengan spontan, insya Allah. Dan untuk mendatangkan ilham ilahiyah semacam ini secara laduni, semata-mata kita benar-benar berpasrah kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak memuat kepentingan-kepentingan duniawiyah. Ahlul bait itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nur Muhammad yang terpancar adalah asli, induk daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari batang tubuhnya sampai ke jiwanya, sampai ke napasnya. Dari batang tubuhnya darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru adalah asli, bukan imitasi. Insya Allah. Adapun nafsu bumi yang membuat dia bermaksiat akan menjadi bersih dan suci apabila Nur Muhammadnya terpancar dan bersinar. Namun pemahaman ini jangan sampai diterjemahkan secara mentah oleh orang awam. Oleh karena itu maka apabila kita jalan dan mukasyafah bermi'raj ilallah, maka banyak sekali para wali-wali dan kekasih Allah tidak akan bertemu dengan ahlul bait di dalam sidang para wali. Mengapa? Karena ahlul bait dan kekasihnya sesungguhnya tidak bersidang bersama para wali di alam para wali, tetapi justru mengikuti sidang bersama para nabi al-anbiya. Ahlul bait dan turunan datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah dispensasi dan kekhususan karena semua cabang daripada cahaya ini akan sirna dan berada serta tenggelam dan fana di dalam cahaya induk Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, maka sesungguhnya nafsu bumi yang diakibat karena makan dan minum akan menjadi steril, akan disaring, akan menjadi tersaring dengan sendirinya secara alamiah laduni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, anakku, bukan kita jadikan sebagai kebanggaan dan ketekaburan, tidak anakku. Tetapi itulah kalau kita mau belajar mengenal diri, riwayat, asal usul, darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, mani, spermatozoid, dan sel ovum. Insya Allah tidak akan terkontaminasi, tidak akan dikotori dan teracuni seberat apapun juga. Emas yang keluar dari lumpur, bagaimana kotornya lumpur itu tetap emas murni anakku, tetap emas murni. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa difahami anakku. Yang terpenting kita jaga dan kita rawat baik-baik. Nama baik datuk kita, insya Allah, Allah maha menyempurnakan segalanya. Bagaimanapun dia adalah syarifah anakku, asli anakku, sel ovumnya yang akan menjadi sebuah energi yang teramat sangat dahsyat menguasai lini daripada sel mani spermatozoid dari turunan yang bukan ahlul bait. Insya Allah, maka bagaimanapun sedikitnya akan terpancar turunan ahlul bait ini, walaupun dia hanyalah seorang syarifah, tetapi sumbangsi pasihnya terhadap lolosnya sel kehidupan di dalam proses terjadinya batang tubuh dan jasad yang sempurna lebih dominasi dan didominasi oleh kekuatan energi Nur Muhammad yang ada pada syarifah dibandingkan dengan sel mani yang sedikit pancaran dan dahsyatnya Nur Muhammad daripada seorang laki-laki atau suami yang bukan turunan ahlul bait atau as-sayyid. Insya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati anakku. Teramat sangat banyak keluarga kita yang belum faham tentang perjalanan asal usul ini. Oleh karena itu maka datuk kita selalu memberikan perkawinan kepada anak cucunya berada di lingkungan as-sayyid dan syarifah. Tidak bisa keluar dari situ karena bibit
bebet dan bobot teramat sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bangga dengan kebangsawanan kehidupan di atas muka bumi, tapi belum tentu kita bangsawan di negeri langit. Karena kebangsawan di negeri langit ditentukan dengan keaslian dan terpancarnya dahsyat cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.